Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu secepatnya semua ini akan terlihat nyata. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin, ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Temperance. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Five of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Ace of Pentacles, dan kartu yang keenam. Di sini ada The Tower. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Swords. Oke, Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Secepatnya semua ini akan terlihat nyata. Oke Cancer, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Queen of Swords. Nah, di sini tergambar ya bahwa akan ada sebuah kenyataan, sebuah kejadian yang begitu sangat nyata terjadi di dalam kehidupanmu, sehingga kamu dengan sangat cepat bisa memutuskan, bisa melihat, bisa menilai apa saja yang baik, apa saja yang bermanfaat, dan apa saja yang tidak baik dan tidak bermanfaat untuk hidupmu. Sehingga akan membuat kamu semakin memiliki pemikiran, pandangan, pola pikir yang sangat jauh ke depan, yang sangat terbuka, bahkan lebih positif daripada sebelumnya. Dengan kata lain, kamu menjadi lebih bijaksana terhadap menentukan hal-hal baik dan hal-hal buruk yang nantinya akan masuk ke dalam kehidupanmu. Oke? Nah, beberapa kejadian ini adalah mungkin seperti ya, kamu mulai mengetahui dan melihat dengan nyata bahwa siapa saja orang, siapa saja teman, siapa saja partner ya, yang benar-benar tulus, yang benar-benar mampu berbagi kebaikan, ataupun siapa saja orang-orang yang malah memanfaatkan, memanipulasi, menikung, bahkan menikam dari belakang. Karena apa? Karena selama ini kamu selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik terhadap siapapun yang ada di sekitarmu. Berikan bantuan, kemudahan, meringankan urusan mereka, bahkan memberikan sebuah pinjaman modal, pinjaman usaha, maupun pinjaman uang. Tetapi beberapa di antaranya justru melakukan hal-hal yang di luar dugaanmu. Mereka mengkhianatimu, mereka menikammu dari belakang, bahkan ada yang selalu menari di atas penderitaanmu. Dan tentunya beberapa di antaranya ada orang-orang, teman, sahabat yang pintar dan pandai di dalam membalas perbuatan baik. Bahkan mereka membalas hal yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka terima. Dan dengan begitu, kamu bisa melihat dan menilai dengan sangat cepat siapa saja orang, siapa saja teman, siapa saja sahabat dan partner yang benar-benar baik dan tepat untuk dirimu, ataupun yang tidak baik untuk kehidupanmu. Oke, sehingga hal inilah yang nantinya akan mampu membuat kamu memutuskan, menilai, mengerjakan segala sesuatu hal yang penting di dalam kehidupanmu dengan keputusan dan sikap-sikap yang tepat. Oke,
Orang yang bisa kamu andalkan, yang bisa kamu percaya, dan bisa selalu berbagi kebaikan, maka orang-orang itulah yang nantinya akan masuk ke dalam kehidupanmu, akan bekerja sama, akan berteman dan bersahabat dengan dirimu. Sedangkan yang tidak bisa dipercaya, yang tidak bisa diandalkan, yang selalu manipulatif, maka itulah orang-orang yang nantinya tidak akan kamu masukkan lagi ya ke dalam kegiatan-kegiatanmu. Ya, tetapi kalau untuk sekedar ngobrol, say hello, ya oke, apa salahnya. Tetapi kalau untuk berkegiatan, sepertinya kamu tidak akan lagi pakai dan menginginkan mereka berkegiatan bersama dengan dirimu. Oke, jadi inilah beberapa kejadian yang akan membuat kamu benar-benar menjadi sangat bijaksana, sangat mampu melihat dan menilai dengan cepat bahwa kenyataan-kenyataan inilah yang nantinya sebagai kamu jadikan sebuah tolak ukur, sebuah pedoman untuk langkahmu selanjutnya, untuk bagaimana sikapmu selanjutnya di dalam menjalani kegiatan-kegiatanmu ataupun hari-harimu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi saat ini sudah tidak ada lagi beban di kepalamu, di pundakmu. Kenapa? Karena kamu sudah tidak lagi dendam, tidak lagi marah, ya. Bahkan menyimpan kebencian terhadap orang-orang, terhadap teman, terhadap sahabat, terhadap partner yang tidak mampu bekerja sama, yang tidak mampu saling berbagi kebaikan. Kamu sudah maafkan mereka. Justru dengan begitu, kamu menjadi lebih tenang, lebih lega, tidak ada beban, tidak ada lagi perasaan yang membebanimu begitu ya. Sehingga kamu mampu melewati apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, menerima kenyataan seperti apapun yang kamu dapati saat ini. Sehingga bukan tidak mungkin suatu hari nanti kamu akan banyak temukan berbagai macam kemajuan dan peningkatan karena ada keberkahan, karena ada balasan dari perbuatan baikmu yang datang dari arah mana saja, yang datang dari orang-orang dan siapapun yang mungkin tidak pernah kamu sangka dan kamu duga sebelumnya. Karena apa? Karena kamu yakin dan percaya setiap perbuatan baik tentu akan dibalas dengan hal baik. Dan begitu sebaliknya, perbuatan buruk, maka keburukanlah yang akan kita terima di kemudian hari. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini ada Temperance. Nah, dengan begitu, kehidupanmu, hari-harimu ya akan menjadi lebih seimbang. Akan menjadi mampu kamu tata dan kelola dengan sangat baik. Yaitu pemikiranmu, sikapmu, ya, cara komunikasi, cara kerjasama. Karena kamu sudah tidak lagi pernah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga dengan keseimbangan inilah kamu bisa menatap masa depanmu dengan sangat baik. Bisa menentukan langkahmu selanjutnya, langkah terbaik, strategi yang paling tepat untuk memajukan kembali kegiatan-kegiatanmu. Dan dengan nantinya tercapai sebuah kemajuan dan kesuksesan, maka akan ada kebahagiaan, kenyamanan, dan keharmonisan yang kembali tumbuh subur di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah harapan dan hal-hal yang baik, kedamaian dan kenyamanan yang akan kamu dapati dari berbagai macam keadaan, dari berbagai macam sikap, perbuatan, dan perlakuan orang-orang yang pernah ada di dalam, yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, jadi kamu telah belajar banyak dari pengalaman. Kamu berusaha untuk memaklumi ya orang-orang, teman, sahabat ya yang tidak membalas perbuatan baik dengan kebaikan. Kamu coba pahami, kamu coba memaklumi apa yang mereka lakukan. Karena apa? Karena mungkin mereka berbuat demikian ada sebab. Ya, karena situasi dan keadaan tertentu. Makanya kamu sudah maafkan mereka. Kamu coba tolerir, coba pahami ya
Sehingga kamu tidak lagi merasa terbebani dengan apa yang telah kamu berikan. Karena kamu yakin dan percaya, ya, apa yang kamu berikan tentunya nanti akan dibalas oleh Sang Pencipta dan alam semesta. Makanya kamu mulai dapatkan hal-hal baik, harapan, ya, temukan peluang, dapatkan kesempatan, ya, yang bahkan datang dari orang-orang yang tidak pernah kamu sangka. Ya, kamu selalu dapati kemudahan, dapati support, dapati bantuan, ya. Karena inilah balasan dan ganjaran dari perbuatan baikmu kepada siapapun selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, jadi ya memang kamu sempat berada di sebuah fase, ya, di mana kamu mengalami konflik batin, konflik pikiran begitu, ya. Karena mungkin kamu sempat kesal, sempat kecewa, ya. Karena kok tega begitu. Di saat aku bantu, aku tolong, aku mudahkan urusannya, kok dia justru menikamku, menikungku begitu, ya. Kok justru jadi sainganku begitu, ya. Nah, hal-hal yang beginilah yang akhirnya membuat kamu semakin terpuruk, semakin dalam pada situasi tersebut. Makanya kamu mulai mampu melihat dengan jelas, memutuskan dengan sangat tepat bahwa tidak boleh berlama-lama di dalam situasi ini. Sehingga konflik di dalam batinmu, konflik di dalam pemikiranmu, sedikit demi sedikit mulai mampu kamu tepiskan dan kamu ganti dengan pencerahan-pencerahan, dengan membuka lebar-lebar mata, hati, dan pikiranmu agar lebih positif, agar lebih berkembang, dan agar lebih tidak terbebani oleh permasalahan-permasalahan di masa lalu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu melangkah, berjuang, berusaha, serta mengatur langkah dan strategi terbaik untuk menemukan berbagai macam manfaat baik di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, benar kan? Di saat kamu lakukan itu, ya, mulailah kamu temukan banyak peluang, banyak kesempatan, banyak kemudahan, banyak support yang datang mungkin dari orang-orang yang dulunya pernah kamu bantu, pernah kamu mudahkan urusannya, bahkan dari orang-orang yang belum kamu kenal. Nah, inilah keajaiban, inilah keberkahan yang dibukakan oleh alam semesta terhadap hidupmu. Jadi jangan pernah ragu di dalam berbuat baik. Jangan pernah ragu di dalam menolong, membantu, dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga peluang yang baik inilah, kesempatan yang sangat hebat inilah yang akhirnya membawa rezeki semakin mengalir deras, membawa keuangan finansial menjadi semakin stabil dan kokoh. Dan hal inilah yang akan kamu nanti manfaatkan untuk bahagiain, untuk memenuhi kebutuhan, untuk memberi rasa aman dan nyaman terhadap orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Tower. Nah, benar kan? Ini adalah perubahan dari sikap, dari pemikiran, ya, dari cara melihat, menilai, dan memandang sesuatu di dalam kehidupanmu. Perubahannya semakin baik dan semakin meningkat secara signifikan. Karena apa? Karena permasalahan, sikap, perbuatan, ya, yang kamu dapati di masa lalu, kamu benar-benar mampu jadikan sebagai pelajaran, sebagai pengalaman, sebagai introspeksi diri. Sehingga kamu mulai mendapatkan sebuah kebijaksanaan, kematangan, kedewasaan, ya, di dalam bersikap, di dalam berpikir, di dalam hal-hal lainnya yang sangat penting di dalam kehidupanmu. Oke, dan dengan begitu banyak terjadi perubahan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu melihat dengan cepat, menilai dengan sangat tepat kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu kamu akan mampu putuskan
hal-hal apa saja yang nantinya akan masuk ke dalam kehidupanmu dan siapa-siapa saja orang-orang yang akan kamu percaya, yang akan kamu yakini bahwa akan membawa dampak baik terhadap kehidupanmu ataupun untuk satu sama lainnya. Sehingga kemajuan, kesuksesan, dan kebahagiaan akan segera terjadi di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.